Halo semuanya, video kali ini adalah hasil kolaborasi gua sama teman SMA gua yang sekarang punya podcast horror true story namanya Do You See What I See? Do you see? Do you see what I see? Do you see? Itu adalah sebuah podcast horor yang bisa kalian dengarkan di Spotify ataupun YouTube. YouTube-nya di mana itu? Do you see what I see? Iya, makasih sudah Di sini, menjawab ya. di sini. Oh, nanti ada ya. Fadil udah cemberut ya minta ditambahin nanti pas editing. Nanti di deskripsi gue taruh punyanya Mister. Mister hari ini membawakan salah satu narasumber yang ada di podcastnya dia untuk bercerita karena ceritanya katanya seru banget. Boleh langsung dikenalin Mister, siapa yang lo bawa hari ini? Iya, ini ada Mas Tian. Ya. Ceritanya salah satu yang unik setelah sekian lama kita menantikan cerita yang luar biasa gitu. Karena lo tiap hari update kan? Iya, kita masih. Masih. Okay. Terus jadi, ini kontributor lama kah atau enggak. Iya, enggak lama sih, cuman maksudnya cerita yang terakhir ini judulnya 10 tahun ini jadi sebuah cerita yang ya heboh lah gitu ya. Oke. Ini true story. True story. Oke. Judulnya 10 tahun. Silakan Mas Tian, ceritakan. Ceritanya gimana? Jadi itu kejadiannya udah cukup lama ya. Sekitar 16 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2006 waktu itu. Seperti biasa kan aktivitas anak sekolahan dulu kan kalau udah kelas 3 ya, biasanya itu kan dia sehabis sekolah itu ada pendalaman materi karena kan udah mau ujian akhir. Nah, setelah pendalaman materi masih ada eskul. Nah, kebetulan hari itu yang saya ingat itu saya pulang dari sekolah larut malam. Itu dikarenakan kegiatan eskul tersebut. Karena bentrok dengan jadwal gladi resik waktu itu. Oke, ini berarti SMA? SMA. Ekskulnya apa? Paduan suara. Oke, jadi Anda dulu paduan suara di SMA tersebut? Iya, sebagai keyboardisnya waktu itu. Oke, kenapa nggak paduan keyboard kalau gitu? Bukan. Kan nggak nyanyi. Kebetulan waktu itu kita gladi resik ya. Sampai jam 8 itu karena kan lusanya itu ada perlombaan antar DKI itu. Nah, akhirnya selesai gladi resik, nah saya pulang bareng sama yang lain. Biasa naik angkot, ya kan. Karena tuh rumah saya sama sekolah itu tuh emang rada jauh ya. Kalau di map itu bisa 9 sampai 12 kilo gitu. Oke. Nah, setelah itu saya naik angkot seperti biasa. Jadi tuh 2 kali naik angkot. Oke. Di daerah mana ini? Boleh saya sebut? Daerahnya aja, daerahnya. Ininya apa? Provinsinya aja. Nah, kejauhan dong. Indonesia. Karena di cerita 10 tahun itu udah saya samarkan ya daerahnya. Jadi, oh yaudah. Adalah di Jakarta mana? Iya, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya, betul. Nah, itu jadi begitu saya pulang bareng tuh sama yang lain juga. Nah, berhubung rumah saya yang paling jauh, otomatis saya turunnya belakangan. Nah, begitu nyampe, nah giliran saya nunggu angkot kedua yang menuju ke rumah saya waktu itu. Kebetulan saya nunggu itu di depan kantor lurah ya. Ada kantor lurah di situ. Saya nunggu tuh sekitar jam 9.45 tuh kalau nggak salah. Sampai jam 9 kurang 5, itu tuh nggak ada angkot atau kendaraan umum gitu lewat ya. Sampai saya mikir, udah habis nih trayek terakhir. Bener aja, nggak lama ada security dari kelurahan tersebut manggil saya. Dek, nunggu siapa? Oh, saya bilang, nunggu angkot pak. Terus kata security-nya, wah angkot yang itu udah lewat 20 menit yang lalu, udah terakhir itu. Lah, saya langsung di situ tuh mikir dong, waduh, lagi capek begini suruh jalan kan lumayan. Dari kantor lurah itu sampai ke rumah saya itu sekitar 2 kilo jauh. Nah, setelah saya putusin buat jalan, begitu saya mau jalan tuh baru aja ngelangkah gitu dari tempat berdiri, baru tuh ingetan, wah di rumah saya tuh dekat rumah saya tuh ada lapangan sepak bola. Dan di lapangan sepak bola itu ada pohon beringin besar. 2 lagi. Posisinya di kanan sama kiri. Nah, itu lapangan sepak bola. Dan di seberangnya lapangan sepak bola, itu ada pemakaman umum. Baru keinget tuh pas mau jalan. Akhirnya, saya yang tadinya, udahlah pulang aja. Jadi ragu tuh. Aduh, gimana ya? Emang sebelum-sebelumnya ada cerita soal tempat itu? Atau hanya kebayang ada beringin, ada kuburan? Iya. Sebelumnya emang itu ya, ada cerita-cerita. Ada cerita ya, kayak sering ada yang goyang-goyang gitu, bayangan-bayangan goyang kalau orang lewat. Jadi tuh kadang sepi kalau udah jam 7 ke atas tuh selepas Isya tuh di sana memang udah sepi. Berarti tempat itu lumayan ditakuti lah. Iya, lumayan. Nah, setelah saya putuskan buat jalan, udah 2 km lah. Hitung-hitung olahraga malam kan. Ya. Itu tuh mulai tuh. Kepala saya mulai pusing. Kepala pusing, aduh. Ngelihat kanan kiri itu sepi banget. Rumah-rumah pun nyala lampunya, lampu terase, tapi itu orang tuh nggak ada. Orang tuh nggak ada sama sekali.
yang nongkrong lah main gitar atau ngerokok nggak ada. Makanya saya, wah ini udah nggak beres nih. Kepala saya udah kunang-kunang tuh waktu itu emang. Akhirnya saya paksain jalan. Nah sesampainya saya akhirnya tuh nyampe di 2 pohon beringin besar itu. Sekitar jarak 50 meter lah ya. Itu tuh aku ngeliat kayak apa ya? Itu tuh kayak dimensi gitu loh. Kayak gerbang gitu loh. Wah itu nggak bisa dibayangin itu. Kan mungkin bawaan kepala saya pusing juga ya waktu itu ya, karena capek gitu. Oh iya sebelumnya itu saya tuh emang udah rada demam, panas badan waktu itu. Dari sekolah atau dari rumah? Dari sekolah. Oke, dari sekolahnya udah agak nggak enak badan. Udah nggak enak badan ya. Begitu jalan menuju pulang itu udah pusing. Udah sedikit pusing kepalanya. Begitu nyampe di lapangan itu, barulah melihat ada seperti seolah sebuah gerbang. Iya, di dua pohon itu. Di antara 2 pohon. Di antara 2 pohon itu. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya apa ya? Kayak apa sih? Kayak pintu gitu. Enggak kayak pintu, kayak apa ya? Kayak bambu yang warna kuning gitu loh, nyatu gini, kayak nyatu gini, tapi padahal pohon itu kan jauh. Oke, tapi ada gerbangnya? Nggak ada. Oh enggak, cuman bentuknya Gelap gini aja. Ke arah sananya gelap ya. Bercahaya kah, berpendar kah? Nggak bercahaya. Kayak lorongnya Doraemon tuh yang Ya gelap aja, pokoknya gelap lah. Gitu. Pokoknya sebatas itu tuh langsung gelap. Jadi itu kayak, wah ini kayak mungkin emang udah gelap gitu karena saya pikirnya gitu. Akhirnya saya coba sambil jalan sambil kenceng gitu ya, nunduk sambil agak lari kecil, saya lewatin tuh pohon itu. Berarti posisi di kiri dong? Iya, waktu itu saya nyebrang, karena emang sebelahnya kuburan ya. Saya kuburan, ini beringin. Iya, sebelahnya lapangan. Sebelahnya lapangan. Iya, seberangnya. Makanya saya tuh langsung nyebrang tuh ke arah lapangan karena emang takut sebelahnya itu kuburan. Di situ saya agak jalan kenceng sambil nunduk, udahlah itu pemandangan gak enak itu saya abaikan aja akhirnya. Sesampainya lewatin pohon itu, wah itu merinding luar biasa mas. Jadi itu kayak apa ya? Kayak di daun-daun itu kayak ada mata ngintip gitu loh. Kayak di semak-semak apa? Kan perasaan gitu apa lihat juga. Seperti perasaan. Itu kayak jadi tuh kayak sudut mata gitu loh. Kalau ngeliat kan penasaran pengen lihat gitu ya. Tapi saya nggak berani itu. Jangankan saya berani buat ngeliat, maksudnya udah nahan takut aja itu udah untung gitu. Akhirnya saya sambil nunduk jalan kan, kelewat dah tuh pohon 2. Nah setelah kelewat, perasaan tuh udah enakan tuh, udah enakan. Karena emang yang angkernya di situ doang. Sekitar 300 meter lah kira-kira dari lapangan itu tuh ke rumah saya nyampe. Suasana tuh kayak udah abu-abu gitu, udah kayak hitam putih gitulah. Ini udah nyampe rumah apa masih jalan menuju rumah? Masih di tetangga. Nah terakhir saya ngeliat rumah teman saya tuh. Wah ini rumah teman saya nih. Bener, berarti rumah saya cuma beberapa puluh meter lagi. Ya udahlah, seneng aja lah, tinggal beberapa puluh meter lagi kan. Tapi tuh kayaknya udah apa ya? Kepala tuh udah muter-muter saking pusingnya waktu itu. Akhirnya saya terus melaju sampai depan pelataran rumah. Nah di sini yang saya benar-benar nggak habis pikir. Itu saya sempat berhenti sejenak, kayak orang bengong gitu. Ini rumah siapa? Kan rumah gue nggak kayak gini. Pas gue lihat, gue ingat lagi, ini tuh rumah gue 10 tahun yang lalu. Anjir merinding gue. Bener, itu gue nggak habis pikir ya, ini rumah gue 10 tahun yang lalu. Gue nggak lagi. Sorry, berarti 10 tahun yang lalu waktu Anda kelas 6? SD. Umur 6 tahun? SD. Ya SD kan? Iya. Karena kan SMA itu sekitar 17-18. Oke. Tapi ingat bahwa penampakan rumah 10 tahun lalu itu seperti itu, ingat tuh, kebayang tuh? Kebayang. Ada pertanda khusus apa? Sehingga kok yakin nih 10 tahun yang lalu? Ya, itu tempat saya main, ada pohon jambu air besar. Oke. Terus lagi atapnya juga gentengnya itu masih khas banget, genteng merah gitu ya, belum pakai hebel belum pakai asbes atau apa gitu. Pokoknya itu, wah yakin itu rumah saya 10 tahun yang lalu. Terus. Makanya di situ saya sampai linglung ya, halu apa enggak ya? Apa emang saya udah tidur dari tadi gitu kan? Tapi itu saya coba beraniin diri gitu ya. Saya ngetok tuh pintu gerbangnya, ketok-ketok, nggak lama itu ada nenek-nenek keluar. Nenek-nenek keluar, kan ada gorden putih ya, di jendela itu ada gorden putih, nah ada sumber cahaya juga dari dalam, kan jadi saya bisa ngeliat ya, itu ada orang keluar, buka pintu, ternyata itu nenek-nenek. Dia makin mendekat dong, kan pintu ke gerbang itu ada sekitar 15 meter ya. Jadi belum jelas tuh siapa ya ini ya, bapak atau ibu atau adik, siapalah gitu, nggak ngerti. Kalau emang buka denger, ya cobalah tolong bukain nih, gitu, mau masuk, saya mau masuk. Nah begitu
nyampe di depan gerbang dan mencoba buat buka gerbang gembok itu. Ternyata itu nenek saya. Kok tahu? Karena dia bilang atau ingat? Iya, nenek saya yang udah meninggal. Anjir, merinding gue. Iya, dia coba bukan gerbang sambil senyum gitu ngeliatin saya gitu kan. Ingat berarti mukanya gitu kan? Ingat ya? banget. Saya kecilnya deket banget sama nenek. Oke. Nah, dia senyum, bukain gerbang, gerbangnya kebuka. Dia nyapa, sini masuk. Jadi dari luar ini masuk aja, masuk. Tapi ini bentuk Anda tuh masih kayak SMA kan? SMA. Oke. Dia tapi ngajak masuk walaupun di depan dia adalah cucunya yang udah gede ya? Entah dia Oke. nganggap gue itu apa. Pokoknya dia masuk gitu? Masuk. Oke, Nyuruh terus masuk. Masuk tuh? Dibukain pintunya. Saya belum masuk tuh, belum masuk. Heeh. Sempet nangis saya waktu itu. Oke. Iya, Kangen lah. Nah iya kangen banget kan sama nenek kan. Sempet nangis. Nah begitu saya disuruh masuk sama beliau, saya coba buat ngelap air mata tuh. Nah pas begitu mau ngelap air mata, tuh di sudut mata saya tuh bayangan banyak banget. Di belakang saya tepat. Itu bayangan banyak banget. Seluitnya itu tebel, Siluet. tinggi, ada yang tinggi. Begitu saya mau noleh, mau ngeliat ya apaan sih itu? Tiba-tiba nenek gentak. Jangan lihat. Masuk aja sini, masuk. Oh, saya kaget dong. Gimana cerita? Terus saya mesti gimana nih? Kan mau masuk takutnya saya ditarik sama mereka gitu. Saya di sini juga di belakang ada yang ngikutin banyak gitu kan. Wah, saya nggak bisa bergerak waktu itu, benar-benar freeze gitu. Jadi ya tiba-tiba aja setelah saya berpikir untuk melakukan sesuatu itu nggak ada ujungnya, tuh nenek tuh langsung narik tangan saya. Mental saya mencelat masuk teras. Jadi ditarik tapi keras banget. Kuat banget. Kayak bukan tenaga nenek. Kayak terbang gitu. Iya, sampai mental gitu, sampai kesungkur di teras gitu. Wah, udah pusing, kepala pusing, ngantuk juga, lelah juga, sakit juga kan, kelempar gitu. Nah, begitu saya ngeliat ke arah belakang saya yang sebelumnya, wah itu udah macam-macam wujud itu udah saya lihat. Berarti nengok nih ya? Iya, saya nengok. Nah, di situ itu pengalaman saya pertama kali pingsan. Abis itu pingsan? Pingsan. Itu pertama kali saya ngerasain pingsan. Pingsannya karena takut? Karena takut, kejang. Gelap udah. Tapi selama kurang lebih 5 detik itu blackout. Sebelum blackout ya. Ngeliat. Apa aja yang ada dilihat? Itu sih udah kayak leak gitu loh, model-model leak yang calingnya tuh panjang, tapi agak pendek gitu, gondrong, nggak ada kulitnya gitu kan. Ya Mbak Kun juga. Kuntilanak. Dan yang saya nggak heran itu makhluk agak besar. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Itu tingginya 2-5 meter tuh. Dia tuh bertelanjang dada, matanya merah, tangannya tuh sampai ke aspal gitu. Panjang banget. Nah, itu yang paling saya ingat. Soalnya saya pernah melihat wujud dia di rumah saya sebelumnya. Dulu. Pas masih kecil. Di rumah yang sama kah? Di rumah yang sama. Nah, itu yang paling nggak asing. Nah, itu makin mendekat, udah kayak ngegerayangin saya gitu. Ya, otomatis saya blackout. Pingsan. Begitu sadar? Pagi. Langsung pagi? Iya. Di keadaan saat itu? Saat di dalam teras. Maksudnya bukan dalam 10 tahun yang lalu? Enggak, di 2006 itu. Saya ditemuin sama ibu saya, bapak dipanggil sama ibu. Pak, itu coba itu. Siapa yang geletak itu? Ternyata saya itu geletak. Ibunya bahkan nggak kenal bentuk anaknya. Ya karena dalam keadaan itu siapa itu? Dalam keadaan tengkurap gitu ya. Nah, akhirnya sama bapak tuh digendong, dimasukin ke kamar, ke ruang tamu, dipijit, dikasih aromaterapi gitu. Akhirnya saya siuman tuh. Sekitar jam 6 saya siuman. Saya ceritain semua kejadian semalam. Ditanya, kamu kenapa? Gitu. Pokoknya kejadian semalam tuh saya ceritain ke mereka semua. Wah, di situ. Itu waktu balik ke 10 tahun lalu nggak sempat beli saham BCA? Oh, enggak. Naiknya lumayan loh. Soalnya kan 10 tahun lumayan loh. Kalau ada BTC juga boleh tuh. Kalau ada Bitcoin juga bisa. Belum ada ya? Udah ada kali ya? Terus? Nah, setelah itu bingung. Ibu saya bingung. Kamu kok bisa pingsan tapi kok di dalam teras? Gitu. Sedangkan teras itu masih belum dibuka gemboknya sama ibu. Belum dibuka. Terus Anda emang dikunciin berarti malam itu? Iya, karena sebelumnya. Iya. Berarti nggak kunci nggak tapi sebenarnya? Enggak. Tapi biasanya ngetok-ngetok ibu keluar. Ya. Dan sebelumnya pun hampir nggak pernah gitu pulang malam. Nah, ternyata saya baru ingat. Ternyata tuh kemarin saya udah izin ke ibu untuk hari ini ada gladi resik.
mau nginep di rumah teman. Oh, makanya nggak dicariin. Nggak dicariin, dan taunya ya saya nggak pulang ibu. Saya nggak pulang, ya udah didiemin aja gitu kan, nggak ada kabar. Nah dan bodohnya saya pulang dan saya lupa kalau saya tuh janji ke ibu tuh untuk nginep di rumah teman waktu itu. Nah dia bingung, kamu kan kemarin janjinya mau nginep di rumahnya Ari ya, atau sebetulnya Ari ya teman saya itu. Mau pulang, iya lupa soalnya kepala udah pusing, udah kunang-kunang, udah nggak kuat. Akhirnya pulang. Nah kejadian itu tuh selang beberapa minggu gitu ya, beberapa minggu setelah kejadian tersebut itu ibu saya nggak biasanya tuh masuk ke kamar saya, duduk di kasur, saya yang lagi ngerjain tugas gitu, dia cerita. Dulu itu waktu kecil nenek pernah cerita ke ibu, katanya suatu malam di jam 3 malam itu ada tamu masuk. Terus aku nyimak dong, terus gimana? Ya nggak tahu, nenek tuh cerita waktu gue masih kecil gitu ya. Itu nenek cerita katanya subuh-subuh ada tamu tadi sekitar jam 3-an kan gitu. Ibu nanya, siapa yang datang jam 3? Nggak tahu, anak muda. Ngetok pintu gitu, tapi begitu dibukain dia malah ngilang, malah nggak ada orangnya. Belum juga disilain masuk. Nah terus kata si ibu, wah halu kali, mana ada jam 3 orang namu kan gitu. Akhirnya terus dibilang kayak gitu ya, nenek kelihatan sedih gitu ya, kayak nggak percaya banget orang ngomong gitu ya. Nggak mungkin halu kan mungkin gitu, nggak tahu juga dah. Nah akhirnya begitu aku ceritain kejadian yang minggu lalu itu sama nenek, nah akhirnya ibu tuh ingat lagi kayak cerita nenek dulu gitu. Oh, jadi ternyata tuh di masa lalu lu emang nyamperin dia. Menurut nenek. Menurut nenek. Oke. Jadi setelah pingsan di malam itu, terus bangun paginya, dalam kondisi di teras, digembok pintu, nggak ada yang tahu gimana cara masuknya. Nggak ada yang tahu. Oke. Abis itu mungkin ibu sama bapak nanya, akhirnya cerita tuh bahwa aku ketemu nenek pas itu cerita akhirnya. Ceritain. Oke. Ngeliat 10 tahun yang lalu. Ngeliat 10 tahun yang lalu dibukain pagar sama nenek, masuk ke rumah, terus pingsan. Setelah cerita itu, ibu baru ingat. Oke. Bahwa dulu si nenek itu pernah nerima tamu. Oke. Ketika jam 3 pagi ada anak muda datang. Oke. Dari cerita si nenek ke ibu, apa yang terjadi sama anak muda itu? Pingsan juga atau bertamu aja? Begitu dibukain, kan nunduk ya posisinya. Pas dilihat lagi, pas dibuka udah nggak ada. Oke, berarti secara cerita agak beda ya. Kalau cerita lu kan tadi kan ditarik sampai teras, ngelihat pingsan. Tapi kalau versi nenek itu dibuka dan nggak ada. Nggak ada. Oke, tapi bahwa pernah nerima tamu seperti itu. Pernah. Oke. Ciri-cirinya nggak dikasih tahu. Ciri-cirinya kayak. Oh, jangan-jangan mirip gitu si nenek. Iya kayak familiar. Pernah lihat gitu di mana gitu ya. Waktu itu udah lahir tapi. Iya udah lahir. Jadi nenek nerima lu jadi tamu itu udah ada versi yang kecil ada tuh. Udah lahir tuh. Ya udah dong. Udah 10. Iya kan 10 tahun yang lalu ya. Oh iya benar. Udah di rumah itu juga. Ya emang di situ. Di situ emang nggak pindah. Anjir serem juga ya. Sampai sekarang pun bisa itu ketemu rumah tuh ya. Masih ada gitu. Masih ada rumahnya. Wow. Ya itu sih kejadian yang kayak gitu sih. Emang baru pernah seumur hidup sekali itu doang ya. Oke, tapi bahwa sampai ke 10 tahun yang lalu dan ternyata nenek pernah ngalamin itu emang luar biasa sih. Kalau emang bener-bener secara kejadian sama persis ya, gitu tuh emang luar biasa sih. Nah berarti cerita ini tuh setelah berapa cerita sebelumnya atau emang? Beberapa cerita sebelumnya. Oh, tapi kenapa pada saat ngomong ke Mister yang ini baru ini diceritakan gitu? Apa baru ingat atau? Iya kan emang. Karena ada banyak cerita biasanya. Nunggu antrian. Jadi hidup lo tuh bermasalah juga ya. Gak cuman soal ini tapi ada yang lain juga gitu ya. Tapi ini yang paling keren sih. Ini menarik maksudnya ketika misalnya lo balik ke rumah, even nggak ada apa-apa pun lo ngelihat rumah lo zaman dulu itu kan kayak sebuah hal yang menakutkan ya. Iya sih. Kayak misalnya lo baru bangun rumah terus lo ke rumah lo sendiri tapi lo lihat versi lama dari rumah lo. Iya, tapi gue tuh kan berusaha mencari tahu apa yang terjadi ya sebenarnya. Dalam artian gini. Iya. Apakah emang balik ke masa lalu?
Ataukah apa emang diperlihatkan di dunia yang lain? Kan ada Metaverse tuh, ya? Iya, ada diperlihatkan masuk ke dimensi lain karena diundang ke sana atau apa gitu. Iya, kemarin sih kan udah di YouTube udah saya luruskan ya. Bahwa Iya, kan saya sempat konsul beberapa tahun setelah kejadian itu kan saya ceritain tuh sama Pak D saya. Nah, beliau kan lumayan tetua agama ya. Dia tuh saya ceritain sedetail-detailnya. Dia bilang, ini salah satu gendamnya jin, hipnotis. oke. Emang dia ngincer jiwa yang udah lemah, yang udah capek, yang nggak fokus. Dan kebetulan kamu lewat di situ. Menurut dia. Iya. Jadi kayak visionnya balik gitu. Iya, seperti dimanipulasi gitu. Tapi yang terjadi dengan nenek apa? Nah, saya tanya juga soal nenek. Kalau nenek Itu nggak ada sangkut pautnya sama nenek, katanya beliau tuh. bilang, emang mungkin ada orang yang bertamu aja. Oh, kalau versi yang nenek belum, saya nggak nanya. oke. Tapi kalau versi yang saya lihat, nenek yang saya lihat, Itu bukan dia. itu bukan nenek sama sekali. Itu jin penunggu rumah. Iya, karena kok harus sampai diperlihatkan yang lain di belakang gitu kan. Iya, karena dia mencoba apa ya? Jin penunggu rumah. Takutin itu, orang. Jin penunggu rumah itu dia apa ya? Berniat baik sebenarnya kalau misalkan mau dijabarin. Udah masuk sini, jangan di situ, ya kan gitu. Situ tuh bener-bener banyak banget yang ngikutin dari luar gitu. Tapi lumayan lo bisa bukain pintu ya, hemat buat OB itu lumayan. Terima paket bisa nggak tuh Jin? Penunggu rumah. Bisa bukain pintu loh. Iya makanya. Iya. Keren juga loh itu. Tapi logisnya itu ya, Nggak ada yang logis. dalam Nggak cerita. logis sih pasti. iya, realnya mungkin saya kalau misalkan ada CCTV di situ ya, mungkin itu saya mungkin di depan gerbang tuh kayak misalkan bengong atau saya manjat pagar gitu loh. Saya nggak tahu juga. Nah, makanya harus ada CCTV di rumah tuh. Iya, tahun Gitu. 2006. Karena gini, karena si Anissa di kamar atas juga pernah ngeliat pintu kamar itu di sela-selanya itu kan agak sedikit kebuka nih. Ada tangan orang masuk, terus manggil dia keluar. Ada CCTV? Ada. Jadi tangan masuk, ngajak keluar, kaget dia keluar, terus dibuka nggak ada apa-apa. Di CCTV juga nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya dia ada tangannya masuk. Tangannya masuk, ngajak dia Ke keluar. ke dalam Gini, ruangan gitu. Tangan doang. Ah. Bentuknya hitam atau putih? Dikirain lo atau siapa? Iya, Oh, tangan manusia. iya manusia. Manggil keluar kamar. Oh, oke. Dia kaget, dia buka pintu, ngelongok keluar, nggak ada siapa-siapa. CCTV kita bongkar. Di CCTV memang nggak ada siapa-siapa. Tapi ada Anissa buka pintu, Anissa gini, Anissa gitu, Anissa nutup, itu ada semua. Yang gue lihat di CCTV saat itu adalah Anissa, jadi kosong, Pintunya kebuka? pintu kebuka setengah, bener. Kosong, Anissa keluar, celengak-celenguk, balik lagi. Kalau tadi kebuka, kan dia buka lagi. Berarti emang pintunya udah kebuka dulu. Pintunya udah kebuka setengah. Oke. Jadi orang mau masukin tangan, mau ngintip segala macam itu bisa. Iya, harusnya kalau tangan itu masuk ke dalam ruangan kelihatan gitu ya. Tapi enggak gitu kan. Di CCTV enggak. Karena kan yang ada di CCTV balik dari pintunya. Iya. Kan tangan kan masuk gini. Iya. Yang dilihat tuh dari balik pintu. luar pintu, luar Jadi kamar. seharusnya ada sosok orang masukin tangan gitu. Oh, dari luar kamar berarti. Iya, dari luar kamar ke arah pintu. Yang kelihatan hanya hening, Anissa keluar buka, celengak-celenguk, Tutup lagi. tutup lagi terus masuk ke kamar. Menurut gua agak aneh karena Anissa tuh nggak punya kepentingan buat sekurang kerjaan itu buat ngarang cerita juga, itu yang pertama. Yang kedua juga kalaupun ada CCTV itu nggak bisa ngebuktiin apa-apa juga sih gitu. Sama kemarin gue kejadiannya, gue baru ngalamin hal yang setelah sekian tahun nggak ngalamin Oh, ya? apa-apa gitu ya. Ini kan kayak misalnya ini kaca nih. Gue keluar dari, pokoknya gue jadi cerita horor juga ya. Jadi gue lagi pulang malam, Iya. hampir jam 12 lewat sama istri gue. Terus gue di kamar, begitu gue mau tidur siap-siap, istri gue lagi mandi, gue udah mandi, gue tuh dengar kamar atas kebuka. Oke. Jadi gue tahu nih, soalnya biasa anak gue kalau gue pulang dia pasti turun. Oke. Tapi ini kan udah lewat tengah malam gitu ya. Gue tungguin berapa menit, kok nggak turun. Akhirnya balik begitu, akhirnya bener turun. Jadi gue udah dengar dia turun tapi kayak pause 3 menit gitu. Baru 3 menit kemudian dia baru masuk kamar, jegrek gitu. Nah, tiba-tiba dia kayak gue pikir emang mungkin sleepwalking atau gimana. Iya. Jadi dia berdiri ngomong sama gue dalam bahasa yang gue nggak paham. Anak lo? Anak gue yang gede. Iya. Kayak
Anjir, Terus gitu ya. Gue kan langsung astagfirullah apa nih kayak gitu. Gue pikir kak sini kan gue bilang. Ini umur berapa nih? Umur 8 tahun. Oke. Dia ngomong lagi. Tapi melek, nggak kayak orang kalau sleepwalking atau ngantuk kan. Iya. Merem. Nggak merem juga kan anak kan gitu ya. Tapi dia ngomong. Oh iya. Tunggu, ini gimana sih gitu. Terus gue sudah kakak udah sholat. Gue bilang gitu kan. Dia ngomong lagi. Gitu. Yang gue nggak ngerti gitu ya. Udah sini deh tidur, gue kelonin di kamar gue. Gak lama, udah kita tidur balik lagi aja. Karena adiknya yang ditinggal di atas, dia tidur berdua sama adiknya. Nah, begitu, tapi papa minum dulu ya. Jadi gue ke ruang... Jadi kondisi dia udah melek segala macam? Dia melek. Terus, udah kamu wudhu dulu, gue suruh wudhu, dia ke kamar mandi wudhu, terus balik lagi. Maksudnya kan seger ya, harusnya udah kena air, cuci muka gitu ya, udah wudhu, basah semuanya, terus dia segar gitu. Yaudah yuk papa temenin ke atas, dia gitu doang. Terus gue ngambil minum di ruang apa? Di ruang makan. Gue minum, tiba-tiba di jalan. Dia ngikutin gue di belakang. Terus dia di depan, dia ngikutin gue sampai di depan meja makan tuh dia gini. Gini posisinya gini. Anjir. Kakak. Terus tiba-tiba dia bilang, oh iya. Gitu. Dia ngomong lagi. Kan gue langsung astagfirullah apaan gitu kan. Udah gue langsung gue tarik, naik ke lantai 2. Terus tidur di kamar ya gue bilang, berdoa, terus gue baca ayat kursi segala macam. Udah selesai kan, udah tidur, ya udah gue turun. Begitu gue keluar pintu, nah jadi di rumah gue tuh bagian lantai 2-nya belakang langsung halaman belakang, tapi kaca gede banget. Maksudnya kaca transparan. Cermin? Bukan kaca transparan. Berarti, Karena dalamnya terang, luar gelap, kan mantul ya kayak cermin. Betul. Kan. Nah begitu gue mau nutup, gue tuh pakai baju hijau pastel. Nah di sini maksudnya gue mau cerita ini antara halu dan nggak halu. Gue tuh ngeliat cerminan diri gue di dalam kaca, kan bajunya kelihatan hijau pastel. Tapi kok gue lihat kayak ada rambut putih panjang di bagian muka gue. Gue langsung kaget kan, astagfirullah. Terus gue langsung nengok ke belakang. Gue langsung merinding lah. Gitu. Wah gue kira ada orang gitu kan. Terus ya udah, gue balik lagi, gue lihat. Bukan gue, men. Nggak ada muka gue di situ. Di bayangan gue, ya kayak rambut panjang. Masih? Masih. Berarti lo udah lihat, gue udah lihat, gue lihat lagi, masih? Masih. Okay. Terus, wah gue langsung merinding kan. Terus gue baca, kalimatil hitamati min syarri ma khalaq, gue bilang gitu. Tapi gue, karena ini adalah kejadian yang udah lama nggak gue alami, ada part gue takut, ada part excited, kayak ngerti gak sih? Iya apaan nih gitu kan. Nah gue ngeliat kayak gitu. Jadi kayak gue abis itu udah hilang? Enggak hilang. Enggak, abis itu udah selesai dong? Ya? Masih? Jadi gue gak bisa lihat muka gue, hanya lihat selama apa rambut. Itu? Lo ngelihat kaca, ngelihat ini bukan muka gue? Iya, kan gue pakai kacamata, terus gue lihat gitu. Ini apaan sih? Dia gerak gitu loh. Ya gerak kayak cerminan gue, tapi gue gak... Lo samperin gak? Lo deketin? Gitu. Iya, gue agak maju gitu, ngeliat bayangan. Itu bukan bayangan gue. Sampai akhirnya? Ya udah gue turun aja. Kayak astagfirullah, dia sambil jalan gue ke kamar gue, astagfirullah, terus gue bilang istri gue gitu. Terus anak lo esok paginya cerita apa? Ya enggak, gue nanya. Belum nanya? Kamu, enggak udah. Kamu ngeledor ya? Enggak. Selisih hari berikutnya, si mbak gue ketakutan. Karena? Dia ngelihat malam berikutnya. Terus dia bilang, aku gak berani di atas mas. Ya udah aku sholat aja di atas. Jadi di atas akhirnya hari berikutnya gue ngajiin satu-satu kamar. Ada 3 kamar di atas. Jadi gue ngajiin di kamar itu. Nah, si mbak gue itu malam hari berikutnya di depan kamar anak gue itu emang ngelihat kepala doang. Ngeliatin dia. Itu kan sesuatu yang si mbak gue nih orang yang sangat pemberani gitu. Jadi gue nggak pernah melihat seumur hidupnya, even dia pernah cerita, wah ada ini, dia nggak pernah takut. Tapi baru kali itu dia takut. Tapi nggak ada CCTV itu? Nggak ada, cuman maksud gue kalau ngomong tadi ya, ketika ngomongin Anissa ngeliat tangan gitu, nggak ada alasan juga gue buat halu. Dan gue nggak ngantuk dan gue dalam keadaan melek banget gitu. Betul. Dan semua kejadian aneh di rumah ini ada di CCTV, tapi yang ada tuh reaksinya. Iya. Jadi kayak ngelihat pembantu gue masuk kamar mandi, padahal mbak gue itu belum masuk kamar mandi, itu yang mandiin kucing, tapi kelihatan semuanya. Pergerakannya. Jadi yang mandi kucing itu lagi mandi kucing, ngelihat ke arah
tempat kosong, ngajak ngobrol tempat kosong. Habis itu dia mandiin lagi, mbak gue masuk dari depan, kaget. Terus dua-duanya ngobrol, itu kelihatan semua pergerakan bawah. Tapi nggak ada sama sekali. Kalau yang ngomong aneh itu, yang ngomong-ngomong bahasa aneh itu juga absurd juga sih. Itu bukan, kita nggak tahu itu bahasa apa gitu segala macam. Kalau ya makanya gue antara ceritanya Mas Tian kan ngelindur sama halusinasi sama melihat itu kayak. Iya, tapi gini. Ya. Kalau dari Mas Tian tadi ini, kalaupun itu halusinasi karena capek, kayak mungkin yang dialami Anissa sama lu ya, itu kan kejadian yang sangat pendek gitu loh. Maksud gue, it's only like 10 minutes gitu kan. Gak sampai mungkin. Gak nyampe kan. Tapi kalau second, ya. tadi cerita tadi itu kan panjang kan. Ada ngelihat gerbang dulu, masuk ke mana tuh, ke ngelihat rumahnya atapnya beda, dibukain pintu, masuk ke teras, pingsan. Maksudnya kayak itu terlalu panjang gitu untuk sebuah scene yang pendek. Sebuah halusinasi gitu loh maksudnya. Tapi nggak tahu juga, makanya apapun itu yang terjadi sih gitu. Tapi ya itulah tadi ceritanya. Versi podcastnya itu ada di tempat lu ya? Ada. Kalau di tempat lu itu kan diceritakan ulang ya? Atau gimana sih? Cerita langsung. Oh, ceritakan langsung tapi dengan ada kemasan sound. Ada kemasan soundnya gitunya kan? Oke. Bisa dilihat langsung di Do You See What I See di channel YouTube ataupun di Spotify-nya. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.